Masjid Nabawi. Karena waktu itu hari Jumat, akhirnya saya dikasih kartu nama juga nggak mau, kan saya mengatakan saya dekat aja itu. Oh iya. Nah, itu sudah mulai takabur. Sombong kan. Nah, itu kan dekat, saya tahu aja. Paspornya tinggal dulu semua di kertas, di hotel semua paspornya semua, visanya tinggal semua. Ya, karena pengenalnya. Nah, kemudian saya sholat Jumat. Karena saya mau ngejar sholat Jumat, ingin dapat di bawah kubah Rasulullah. Iya. Nah, masjidnya Rasulullah itu kan kubah hijau. Iya. Nah, pertama masuk nggak dapat. Pada pas baru dapat ya. Akhirnya dapat yang kita inginkan. Ya. Kemudian saya merasa bangga, merasa senang kan? Merasa enak, wah saya dapat ini. Alhamdulillah. Kemudian saya setelah Jumat saya tanpa didampingi oleh siapapun, saya merasa merasa makin mau saya ke merasa yakin lah gitu. Merasa yakin kan? Sendirian sendiri. Dengan berjubel begitu kan habis Jumat kan. Akhirnya teman saya ikut juga, orang Banjarmasin. Sudah. Saya ikut juga, Ustaz. Ya, ayo kita sama-sama. Dapat dia. Saya tembus sampai ke Raudhah, sampai 2 rakaat. Sempat lihat makamnya Nabi. Waktu lewat itu yang kotak-kotak yang terbuka itu, kaca itu. Nah, masih dapat. Nah, habis saya keluar. Ketika keluar dengan jalan yang sama, tembusnya kan ke makam Baki. Makam Baki, akhirnya kami sudah mulai Allah tunjukkan kekuasaannya. Di mana saya letakkan sandal saya tadi? Udah bingung. Bingung situ. Bingung. Bolak-balik saya cari ke sana tidak ketemu. Akhirnya sudah. Saya mau pulang ke hotel. Saya sudah terlepas dengan teman tadi. Sudah. Ke hotel, tidak pakai sendal lagi. 3 kali saya ngelewatin hotel itu, Allah tidak berikan petunjuk. Ingatan saya dilupakan oleh Allah. Masya Allah. Nah, saya tanya sama laskar, saya tanya sama polisinya, saya tanya dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang saya ingat hanya ditanyakan sama laskarnya, maaf untuk. Saya kata alala. Dia bilang laskarnya, maaf guna funduk alala. Ya, tidak ada di sini hotel alala gitu. Ya, tanyakan pisah. Ya, saya tidak bawa. Saya taruh di hotel. Waduh, muter-muter tidak ada kan. Saya tanya sama ketemu sama orang Arabnya enggak. Akhirnya itu Allah sudah berikan. Saya kakinya ini kayak seperti apa ini? Lengket di aspal itu. Itu kan panas terik panas karena nggak pakai sendal lagi ya. Di bulan Ramadan kan? Pas. Bulan Ramadan. Puasa lagi. Di awal Ramadan, kemudian mutar sampai 3 kali bangun. Saya cari lagi. Akhirnya saya telepon ke istri saya di Indonesia. Ini coba tanyakan dulu anak travel umroh haji. Bu aja. Ini saya bilang, kenapa? Setanu ya. Telepon mutawifnya lagi ngantar di ngantar salah satu anggota yang masuk rumah sakit. Ini nggak ketemu. Ini kami balik ke Masjid Nabawi. Saya ambil wudhu menjelang asar kan. Ya, kemudian saya sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat asar saya berzikir, minta ampun sama Allah. Nah, setelah itu saya pulang, ketemu dekat. Langsung Allah ingatkan itu. Ingatkan itu. Namanya hotelnya namanya As-Sofro Al-Huda. Sudah 3 kali saya kelilingi. Jadi saya sudah lihat hotel ini As-Sofro Al-Huda sudah. Tapi ingatan saya adalah Hotel Alala. Kemana lagi ya? Ditanya sama Askar, maka dia nggak ada katanya. Alala ada. Maaf ya, untuk Alala. Nggak ada di sini hotel namanya Alala. Gitu. Dicari situ juga nggak ada. Ya nggak ada, duit kali baru. Padahal yang kita butuhkan sudah ada nih. Tanya yang lain. Ya nggak ada lagi di sana. Nah, itulah karena gara-gara tadi saya mau dikasih kartu nama nggak mau.
Itu nama itu maksudnya untuk Karena nama hotel. oh iya supaya gampang ini ya. Cocokkan ya kan. Iya. Itu sudah karena takabur sudah merasa wah itu kan Dekat. gampang. Itu kan Dekat ya. Nah, Padahal enggak aneh. itu. Iya banyak pengalaman Nah, orang. terus kemudian kalau ketika naik haji Iya. itu orang kenapa sih orang ini bau betul orang ditawaf di sini mana ada bilang bau ketiaknya lah, bau keringatnya lah dan sebagainya. Enggak boleh ya. Tidak boleh. Nanti kena kepada diri kita. Iya. Nah, terus kemudian yang Allah berikan kepada saya ketika ada teman saya minta, Ustaz, tolong saya dijagain, saya mau masuk ke Hajar Aswad. Iya. Saya mencium Hajar Aswad. Ya, saya anukan. Padahal saya punya keinginan. Iya. Semua kita mau jaga keinginan, tapi saya tahan keinginan saya dahulukan teman saya. Dapat dia. Nah, dapat dia. Bisa enggak? Saya bilang. Saya mau sholat di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu kan mustajab doa. Iya. Multazam. Nah, silakan saya tungguin, saya jagain. Nah, Kita yang jaga ya. saya jaga dia sholat 2 rakaat jagain. Nah, saya kenapa Ustaz? Enggak. Saya bilang, kita lanjut lagi. Lanjut lagi tawaf selesai. Nah, selesai. Kenapa Pak Ustaz tadi enggak mau ini? Enggak, saya Ustaz baik. Nah, ketika tawaf wada, tawaf perpisahan, ya, sebelum kami pulang, ya, disitulah Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Jadi yang tadinya saya nolong orang lain, ya, ngasih kesempatan orang lain, bahkan ketika ibu-ibu yang didorong oleh orang hitam besar, itu dia sikut kanan, sikut kiri. Saya sudah tegur dengan bahasa Inggris, tidak mau juga. Saya pegang anunya disikut ditendangnya. Nah, orang besar hitam. Sementara ibu-ibu itu sudah dekat Hajar Aswad. Nah, digesernya ibu-ibu itu. Saya menggunakan bahasa Indonesia juga tidak tahu. Nah, bahasa Arab juga tidak mau, tidak tahu ya. Apa malaikat nih? Saya bilang orang ini tidak mau. Akhirnya apa? Dia sudah mulai dekat dengan Hajar Aswad yang orang hitam tadi, ya. Qadarullah di Allah perlihatkan kepada saya itu pemandangan apa? Ini orang hitam ini tidak sampai dia mencium Hajar Aswad terlempar di atasnya orang. Di atas terlempar ke belakang tanpa ngenain orang yang lain. Jadi pokoknya dia terbang ke belakang. Terlempar. Karena dia jahat tadi semuanya itu ya. Akhirnya ibu itu lolos. Nah, ibu itu lolos. Tapi ibu itu bukan orang Indonesia. Ya. Orang mana nggak tahu ya. Habis itu saya mundur. Saya tidak mau maju lagi. Sudah ibu-ibu sudah sampai, saya mundur. Nah, ketika saya tawaf yang ke-7, ya, nah, itu saya diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi saya masuk ke Hajar Aswad, saya cium Hajar Aswad, saya pegang Hajar Aswad, saya lihat Hajar Aswad, tidak ada satupun orang yang ganggu. Padahal itu berjubel orang. Iya. Kembalinya pun saya seperti dikasih jalan. Lapang jalannya. Tidak ada. Nah, habis itu saya sholat 2 rakaat di situ, di makam Ibrahim, tidak ada juga yang ganggu. Jadi sebelum jalan ke lapangan, hati kita lapangan dulu. Ya. Jadi kalau ada tidak usah kita memaksakan diri. Ya, sama memaksakan diri. Kalau kasihkan kesempatan orang lain. Sabar aja kita. Jadi sabar itu kuncinya. Iya, itu ya. Karena itu saya sudah mendapatkan tadi teguran dari Allah. Nah, ketika saya di Hijri Ismail, justru saya begitu. Ketika saya di Raudhah yang kedua, itu jam 3 subuh, habis sahur, saya langsung ke nanti menyempurnakan sahurnya nanti di Masjid Nabawi. Sama teman saya, bagaimana kita ayo kita setelah sholat malam tahajud saya di hotel, saya ke Masjid Nabawi untuk mendapatkan di Raudhah lagi. Tapi sebelum sholat subuh. dapat insya Allah. Allah kasih kemudahan tadi. Ya akibat sabar itu ya. Iya, insya Allah. Kalau nggak sabar sudah. Dan saya itu ditantang ketika di Singapura. Ketika Singapura satu pondok satu kamar dengan orang yang mu'alaf itu, orang Dayak. Dia kan mu'alaf. Ditantang, saya bilang, saya nasihatin dia tidak mau dengar, ya sudah. Ya saya belajar. Sampai di Madinah dia tidak bisa
melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Ya, ada dikena sakit terus. Karena tadi kesombongannya. Iya. Dia di hadapan saya bilang begini, jangankan bapak, dia bilang yang apa namanya dan nggak punya jabatan, orang gubernur aja saya lawan katanya. Iya katanya. Orang gubernur aja saya lawan gitu. Iya. Dia bangga dengan itu. Nah, itu. Bangga dengan. Akhirnya apa? Semenjak dia masuk di tanah haram, itu Allah kasih sakit terus sampai pulang. Ya apa? Nggak ada beda lagi. Nggak bisa dia sholat di Masjid Nabawi, nggak bisa dia sholat di Masjid Haram. Tapi setelah tinggalkan Abu Dhabi, Ya. Abu Dhabi, Iya betul. sehat. Normal itu biasa ya. Yang kita takutkan itu ya. Itu yang kita harapkan. Karena pahala umroh ataupun haji itulah kalau dia mabrur itu adalah jaminnya surga, maka kita berusaha itu. Jadi sebagaimana ada ibu-ibu nenek-nenek ikut sama saya. Ya, saya juga ada tahu apakah ini malaikat atau apa, alam misalnya. Dia bukan orang Indonesia juga kalau saya bukanya. Dipegangnya itu pakaian ihram saya, digantungnya, dipegangnya itu. Ikut ya. Apa yang saya baca, ikut ya. Apa yang saya ikut terus gitu. Ya, saya biarkan aja. Iya. Ya, saya biarkan aja. Nah, mungkin itulah yang Allah berikan. Jadi ketika saya Tes lah, diuji lah kita. ya, ketika saya bantu orang tua. nungguin teman saya, sebenarnya tempat itu di bawah lampu hijau itu sebelum kita masuk ke Bukit Sofa, itu kan tidak boleh duduk di situ, sholat di situ tidak boleh, itu harus kosong dari orang, dijaga oleh laskar. Ketika saya nungguin teman saya, ya, dia mau tujuannya mau berjabatan tangan dengan Syekh Asudais. Ya. Habis tawaf kan dia mau ketemu, habis sholat dia mau ketemu. Tapi saya kata saya tungguin di bawah lampu hijau. Dilarangnya saya sama laskar itu berapa lama. Saya bilang saya menggunakan kalimat lau samahtum, ya, andirni akhihi huna. Saya bilang sekiranya engkau mengizinkan aku, saya lagi nunggu saudara saya itu lagi tawaf. Nah, itu dengan menggunakan kalimat lau samahtum. Kalau kamu izinkan. Nah, ya, lau samahtum. Sekiranya engkau mengizinkan. Nah, yang saya katakan lau samahtum tadi mengizinkan. Nah. Ya, halal gitu. Boleh gitu ya. Ya. Kemudian datang laskar yang satu ya. Marah saya, digoyer saya kan. Yang bela siapa? Yang bela itu gara-gara saya ngomong sama lau samahtum. Lau samahtum itu bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang paling halus. Paling sopan. Ya, banyak fusuhan. Jadi siapa yang bela? Bukan saya yang ini laskar yang bela saya. Dia ngomong dalam bahasa Arab, dia bilang dia lagi nunggu saudaranya di sana. Akhirnya ini. Nah, jadi dibela. Gara-gara itu. Karena bahasa kita satu. Gara bahasa satu. Dia tersentuh hatinya. Jadi kalau bahasa kita nggak pas ya, mungkin marah dia. Iya. So pintar juga kena juga. Iya. Jadi di sana itu cash. Makanya tadi Bayar kontan ya. Kemudian jaga perasaan kita. Ya. Perasaan kita ke sana ibadah, bukan mau cari salah dan benar. Intinya adalah kita beribadah terus banyak beribadah. Sabar. Terus nanti ketika di Masjid Nabawi itu kan 100.000 ya. 100.000 kalau di Masjidil Haram itu sholat berjamaah itu lebih baik. Satu kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu 1.000 lebih baik dari masjid luar. Nah kemudian di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada masjid yang lain. Maka pokoknya karena kita mau niatnya beribadah 100.000 ya. Nah, Madinah 1.000. 100.000. Kalau Masjid Aqsa kan 500 kali. 500. Jadi Aqsa yang ketiga ya. Ya, Aqsa yang ketiga.
Makanya dari situ Kalau di Masjid Kuba, yang mana? Kuba yang mana? Masjid Kuba. Masjid Kuba itu yang mana? Masjid Kuba yang masjid yang dibangun Nabi. Iya. Itu yang di Madinah. Madinah. Oh yang Madinah itu, Iya. yang 1000 itu. Iya. Ini Masjid Kuba. Bukan. Bukan ya? Masjid Nabawi kan Oh Nabawi ya. 1000. 1000 yang Madinah. Madinah. Nah ya. Masjidil Haram 100.000. 100.000. Nah, kemudian di Aqsa 500. 500. Kalau Masjid Kuba, Masjid Kuba, oh masjid di Tanah Haram itu masih selain yang 3. Kalau kita umroh Bu atau haji, lebih bagus usahakan ke Masjid Nabawi. Itulah karena dia tidak tahu ilmunya, keutamaannya tadi. Rugi. Nah, sama dengan sholat 40 waktu. Jadi itu yang kalau di makanya cuma sunahkan itu ya untuk ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang dibangun oleh Nabi. Jadi pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi ketika hijrah adalah Masjid Kuba. Di Kuba itu jauh dari Madinah itu. Jauh. Jauh ya. Tapi masih Madinah juga. Masih Madinah. Oh, masih Madinah. Masih di. Kalau umroh bisa kan? Nanti diajarin kan Diajar. sama mutawifnya, Mutawif. pemandunya diajarin masuknya gini. Iya. Dan ada kan panduannya kan? Ada program buku pengusaha panduannya. Ada. Ikuti aja. Saya waktu itu menggunakan panduannya punya Ustadz DLC, anaknya itu 4 atau 5 itu yang di Mesir. Tapi dia meninggal muda. Iya. Nah, sempat atau sekarang catatannya saya taruh di mana itu sebagai Anaknya nggak ada lagi. Anaknya udah besar ya. sudah besar kan. Yang LC sudah, yang Hafid itu berapa? Yang alumni. Jadi memang sekolah yang ini itu Quran yang Sunnah. punyanya Muhammadiyah itu enak itu. Simple tapi hebat. Iya, mau dia memang simpel deh. Saya bandingkan banyak tuh yang lain yang dari Sinai yang travel itu kan banyak sekali. Ada pula yang tiap tahun itu 70 doanya. 72. Enggak, maksudnya doanya 7 macam pula. Nah. Bingung. Itu bingung itu. Bingung betul. Jadi kalau dia memang simpel deh. Simpel punya orang. Simpel deh. Kita kan Ustaz sosok yang bimbing. Nah, itu. Tapi cari yang sunnah. Jadi awalnya kan ini saya cerita, Ustaz, saya kan nggak punya ilmu sama sekali itu. Gampang itu. Saya pakai suzon juga sama Ustaz. Ustaz ini nggak, karena saya udah baca yang lain kan. Setiap ini tuh. Nanti kita kasih yang simpel aja katanya. Apa Ustaz ini nggak mengurangi apa saya bilang. Ini mengurangi ibadah saya bilang. Rupanya memang kesimpelnya itu kuncinya sebetulnya itu ya. Jadi kalau terlalu banyak yang nanti justru tidak terlaksanakan yang lain. Jadi kita yang melaksanakan yang pokoknya. Jangan kita mau ngejar yang lain, tetapi yang rukunnya, pokoknya itu yang ketinggalan. Ya. Betul Ustaz. Kita simpel aja katanya, nggak usah terlalu terlalu pusing mikirnya gitu. Tapi yang simpel-simpel aja katanya. Membayangkan orang yang situ sudah bolak-balik, dia bawa anaknya 2, laki perempuan, istrinya. Nah, dia sudah sering bawa jamaah umroh, dia sering sudah berapa kali naik haji. Ya. Ketika umroh bersama dengan saya disuruh mandu dia. Ya Ustaz kok enak betul ya? Simpel aja ini. Nah, enggak, kita yang cari yang utama aja. Enggak usah lagi yang pokok-pokok yang kita utamakan. Enggak usah lagi yang Khawatirnya apa? Yang mau ngejar yang banyak tapi yang pokoknya ketinggalan. Pokoknya ketinggalan. Rugi jadinya waktu sedikit ya. Waktu itu nggak bisa diulang lagi. Nah. Nggak bisa ditunda, nggak bisa kembali lagi waktunya. Habis itu sudah habis.
Oke, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak atas ceramahnya. Semoga kami bermanfaat. Amin. Ya. Iya. Ya kan ada ceritanya kalau duduk sama tukang minyak wangi kita setidak-tidaknya kena wanginya. Sekian tadi itu ceramah Ustaz Yusuf. Dengan orang berilmu ya setidak-tidaknya kita dapat ilmu sedikit. Ah.